Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin ikhwah dan juga para santri yang saya muliakan, alhamdulillah kembali di malam hari ini, malam Selasa dan juga nanti malam Rabu, itu setiap malam di hari Senin dan Selasa kita membahas kitab Subulus Salam yang merupakan penjelasan terhadap nawaqidul Islam yang diambil dari kalamnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita yang lalu kita masih membahas persoalan tentang tauhid al-uluhiyah. Ada pelajaran penting pada uraian Syekh bin Baz di penjelasannya pada pertemuan yang lalu, di mana Syekh rahimahullah ta'ala menerangkan bahwa barang siapa yang mengingkari salah satu macam tauhid, baik dari uluhiyah, rububiyah maupun al-asma' wa sifat, maka itu pada hakikatnya dia mengingkari seluruh. Pada hakikatnya dia mengingkari seluruhnya. Ini yang bisa kita lihat pada halaman yang ke-34 dari perkataan beliau, "Wa man ankara sifatallah wa asma'ahu fala dina lahu wa man dhayya'a wahidan minha dhal jami'." Barang siapa menelantarkan salah satu dari tiga macam tauhid, berarti dia telah menelantarkan seluruhnya. Fahiyya mutalazimah, karena dia saling berkaitan. La islama illa biha jami'an, tidak ada keislaman melainkan dengan mendatangkan ketiga-tiganya secara keseluruhan. Kemudian kemarin juga sudah kita nukil perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini merupakan nukilan penting. Ini terlebih khusus dalam perang pemikiran kita dengan kelompok Murji'ah yang menisbatkan kepada Ibnu Taimiyah bahwa beliau tidak mengkafirkan orang yang jahil. Disebutkan oleh Al-Mu'alliq, oleh yang membawa catatan kaki, yang dinukil dari kitab Jami' al-Masail, di mana beliau mengatakan, "Man istaghatha bimayyitin aw ghaibin minal bashar." Orang siapa minta pertolongan kepada mayit atau orang yang gaib dari manusia, bihaitsu yad'uhu fi syada'id, di mana dia menyuruhnya di saat sempit, wal qurbat, dan di saat sulit, wa yatlubu minhu qada'il hawaij, dan minta darinya untuk dipenuhi hajat kebutuhannya, fa yaqulu ya sayyidi, kemudian dia mengatakan, wahai tuanku fulan, ana fi hasbik wa jiwarik, aku bergantung kepadamu. Atau yaqulu inda hujumil adu alaih, atau dia mengatakan saat ada musuh menyerangnya, ya sayyidi fulan, wahai tuanku fulan, yastauhihi wa yastaghithu bihi, dia minta ilham kepadanya, pada mayit, ya kepada orang mati, dan minta keselamatan melaluinya. Wa yaqulu dzalika inda maradhi wa faqrih, atau dia mengucapkan yang demikian saat dia sakit atau saat dia yang sedang ditimpa kemiskinan.
wa ghairi dzalika min hajatihi, dan seterusnya dari hajat kebutuhan dia. Ya, orang ini kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fa inna hadza dhalun, sungguhnya orang ini sesat, jahil, musyrikun, dan juga musyrik. Asim lillah, dia pelaku maksiat kepada Allah bittifaqil ulama, berdasarkan kesepakatan para ulama. Poinnya di sini adalah pada perkataan Ibnu Taimiyah menghukumi orang tersebut jahilun musyrik, sebagai orang jahil yang juga musyrik. Ini nas dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sebagaimana juga sudah kita terangkan ya terkait dengan persoalan ini. Kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya di halaman yang ke-35. Masih tentang persoalan penjelasan Syekh bin Baz tentang persoalan tauhidul uluhiyah. Beliau berkata, qala wa hadzal naw, dan jenis ini yaitu tauhidul ibadah. Ya, jadi tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid apa? Tauhidul ibadah. Qala huwa alladhi ankarahu al-musyrikun al-awwalun wa yunkiruhu al-musyrikun al-yawm. Dia adalah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin dulu dan diingkari pula oleh orang-orang musyrikin sekarang. Nah, ini sekarang ada. Ya, tadi pagi Ustaz di WhatsApp sama Ustaz Zubair, ya, bahwa ada yang komen di statusnya mengatakan bahwa orang-orang musyrikin sekarang itu tidak mengingkari la ilaha illallah. Ya, jadi mereka akan masuk dari pintu bahwa orang musyrikin sekarang mengucapkan la ilaha illallah. Ya, jadi menurut dia bahwa kalau sudah mengucapkan berarti tidak mengingkarinya. Ini adalah kejahilan dia akan ya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia berkenaan dengan hal ini ada 3 golongan. Manusia berkenaan dengan hal ini ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, memahaminya dan mengamalkan kandungannya dan tidak terjatuh kepada pembatalnya. Mengucapkannya, memahaminya dan tidak terjatuh kepada pembatalnya, dialah muslim. Dialah orang Islam. Yang kedua adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak memahaminya, sehingga dia ya siang dan malam membatalkannya dengan perbuatannya. Dia ini adalah pelaku kesyirikan dari orang yang mengaku muslim. Kondisinya sama seperti orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah namun tidak meyakini kebenarannya. Paham di sini? Majelis kedua ini yang luput dari orang itu. Yang ketiga adalah orang yang menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah justru karena memahaminya. Ya, memahaminya ya bahwa la ilaha illallah mengandung ya ajaran yang membatalkan dan bertentangan dengan ajaran yang mereka anut, sehingga mereka menolak untuk mengucapkannya. Dia ada 3 golongan. Nah, kemudian yang kedua, para ulama rahimahumullah dari semenjak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebut para pelaku kesyirikan yang mengaku muslim itu mengingkari la ilaha illallah sekalipun mengucapkan. Ini persoalan kita adalah kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak terdidik di atas rasailnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di atas buku-bukunya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan para imam dakwah Najdiyah. Ya, sehingga muncul orang-orang yang punya pemikiran yang aneh-aneh. Ya. Ditambah lagi ada tulisan-tulisan dari orang yang juga tidak paham. Ya, cuman tulisannya ya sepertinya ilmiah, tapi orang tersebut sama aja tidak terdidik di atas rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sehingga banyak sekali dari takriratnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dia ingkari. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, ya kita harus hati-hati ini. Ya, persoalannya adalah karena memang tidak baca. Ya, saya menduga bahwa memang persoalan kita itu ada pada belum tuntas dalam menelaah tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian di tengah-tengah itu sudah masuk pemikiran irja. Di tengah-tengah itu sudah masuk pemikiran
al-irja, sehingga tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang tajam itu selalu masuk ke dalam bingkai pikiran mereka yang sudah terpengaruhi ya syubhat-syubhat al-irja, yang sudah terpengaruhi oleh syubhat-syubhat al-irja. Ya seperti misalnya permisalan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang orang yang menghafal syurutus salat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Syakhsiyah mengatakan orang yang hafal syurutus salat, bahwa syarat-syarat demikian, kemudian ada orang yang salat uryanan, telanjang, nggak terpenuhi salah satu dari syaratnya, dia nggak tahu bahwa orang itu salatnya nggak sah. Kondisinya sama seperti orang yang belajar pembatal-pembatal Islam, kemudian dia bisa sebutkan 1, 2 sampai 10, namun ketika ada orang nyembelih itu selain Allah, dia nggak tahu bahwa orang itu sudah batal. Apa bedanya? Ya. Nah, penganalogian persoalan tauhid dengan persoalan fikih ini itu diingkari oleh orang-orang sekarang. Ya, gembongnya itu Abul Jauza. Gembongnya. Yang dia terus dalam blognya, terus dalam Facebooknya. Orang ini memerangi dakwah tauhid, harb. Ya, memerangi dakwah tauhid. Dan dia pun juga tidak dikenal dari ahlul ilm, tidak pula dikenal sebagai orang yang terdidik di atas rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Semua hanya ya seperti orang menyusun puzzle. Ya, sekali begini, besok demikian. Ya. Dulu dia mengingkari bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mazhabnya begini. Sekarang dia sudah mengakui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang mazhabnya begitu. Tapi saya nggak setuju. Nggak apa-apa lah. Ya, masih mending. Ya, dibanding orang-orang yang justru ya salah paham tentang mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena masih lebih mending orang yang sudah tahu tapi dia mengingkari. Ya, dalam artian dia sudah bisa memisahkan. Oh, ini memang bukan mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma yang lucunya, dulu mereka mengingkari itu, bahwa Syekh Muhammad mazhabnya demikian. Ya, mengkafirkan penyembah kubur. Ya, bi'aini, personnya. Dan tidak menganggap kejahilan syubhat takwil sebagai penghalang. Ya. Akhirnya dia pun mengakui bahwa ini mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sekalipun dia tidak ya setuju. Ini masih lebih mending. Artinya dia sudah bisa memisahkan. Banyak yang belum bisa memisahkan. Menganggap sama mazhab Syekh Muhammad bin Wahab dengan mazhab Syekh Albani, dengan mazhabnya Ali Hasan. Ini mencampur adukan antara al-haq dan batil. Ini mencampurkan antara dua mazhab yang berbeda dalam masalah iman. Nah, jelas ini jauh dari sikap ilmiah. Jadi kembali kepada persoalan, ya, bahwa tauhidul uluhiyah, ya, itulah yang diingkari oleh orang-orang musyrikin dulu dan sekarang. Jadi kalau ada orang bilang orang sekarang tidak mengingkari tauhid uluhiyah katanya, tidak mengingkari la ilaha illallah katanya, mengucapkan la ilaha illallah, dari mana ente bisa bilang mengingkari? Nah, ini omongan orang yang tidak terdidik di atas risalahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, kita katakan dia mengingkarinya walau dia mengucapkan dengan lisannya. Gimana mengingkarinya? Dengan perbuatannya. Ya, dengan perbuatannya dia mengingkari kandungan dari la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, para ulama dan masyayikh menyebut bahwa musyrikin sekarang itu mengingkari. Lihat di sini teks dari Syekh bin Baz. Makanya jadi persoalan adalah sok tahu. Ya, merasa lebih ngerti, merasa lebih tahu. Ya, penuntut ilmu nggak boleh gitu. Lihat apa kata Syekh bin Baz. Beliau mengatakan wa yunkiruhu al-musyrikuna al-yaum. Dan orang-orang musyrikin sekarang mengingkarinya. Disebut mengingkari atau tidak disebut mengingkari? Disebut mengingkari. Di saat orang-orang musyrikin sekarang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Qala wa la yu'minuna bihi. Mereka tidak mengimaninya. Gimana mau mengimaninya? Paham saja enggak? Paham enggak? Ya. Bal abadu ma'allahi siwahu, bahkan dia mengibadahi selain Allah di samping Allah.
atau bersama Allah. Artinya dia beribadah kepada Allah, di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu artinya apa? Kesyirikan. Itulah kesyirikan. Qala fa'abadu al-awliya was-salihin. Mereka mengibadahi para wali-wali dan orang-orang saleh. Ya, bahkan lebih parah daripada itu, mengibadahi tempat-tempat persinggahan mereka. Ya, seperti yang disebut dengan istilah petilasan-petilasan. Bahkan bukan cuma orang saleh, tapi peninggalan-peninggalan ajaran Hindu Buddha sekarang ini juga diibadahi oleh orang-orang yang mengaku muslim. Terus ya, kalian pengen semua orang itu muslim gitu, datang ke pura, datang ke petilasan Hindu Buddha, petilasan Jayabaya, kemudian dia salam sembah, hormat sembah kepada patung Trimurti, ya, melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Hindu Buddha, ya, turun ke air yang mereka anggap, oh ini jam-jamnya katanya. Dia ngomong begitu, ya. Ibarat kalau di Mekah ini zam-zamnya, ya. Jadi dia punya manasik, Islam ada manasik, ya, ajaran mereka juga punya manasik. Kemudian mau dianggap sebagai satu kesatuan, ya. Ini sinkretisme agama, ya. Penyatuan agama ini kufur kepada Allah SWT. Ini buah dari adamul kufri bit taghut, tidak kufur kepada taghut. Ini isu yang paling besar, isu yang abadi sepanjang zaman. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, la taqumu sa'ata la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sampai tidak lagi di dunia ini orang mengatakan Allah Allah. Maksudnya la ilaha illallah. Ya. Karena kepada orang-orang kafir itulah akan terjadi hari kiamat. Walaihim taqumus sa'ah. Orang yang muslim, ya, bersaksi dengan la ilaha illallah dengan benar, udah mati duluan. Isu yang tetap ada sampai akhir zaman, yang terus hangat, walaupun banyak orang udah menganggapnya hal ini udah kuno, ya, udah usang. Ya, ngapain sih zaman sekarang yang diomongin masih, ya, tentang kesyirikan, ya, sehingga isunya bergeser kepada pemerintah yang zalim, ya, bergeser kepada perebutan kekuasaan. Ya, kalau umat Islam ini nggak concern kepada persoalan tauhid, menyingkirkan kesyirikan, ya, Allah hukum seperti sekarang ini. Allah hukum kita dengan carut-marutnya negeri kita ini adalah hukuman Allah Azza wa Jalla ketika kita meninggalkan agama Allah. Nggak ngurusin itu kesyirikan-kesyirikan yang ada, nggak jauh-jauh dari kita, di tengah-tengah kita itu. Imam San'ani di abad ke-13 sudah mengatakan, ya, bahwa di setiap kampung ada berhala yang disembah di samping Allah Azza wa Jalla. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan sumber kesesatan adalah menyangka bahwa berita tentang kesyirikan yang Allah sebutkan dalam Quran ini hanya ada pada kaum yang sudah lewat dan gak akan berulang di zaman kita. Nah, sikap kita ini seperti seolah-olah kesyirikan itu hanya ada pada kaum yang sudah lewat, ya. Sehingga kita lupa bahwa sebenarnya itulah musibah yang terbesar, bala yang paling dahsyat adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bukan, ya, pada kaum yang sudah lewat, ada bahkan di tengah-tengah kita. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Qalu fa'abadu al-awliya was-salihin. Mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh. Wastaghathu bihim, minta keselamatan melaluinya. Wa nadharu lahum, memberikan nazar untuknya. Wa dhabahu lahum, dan menyembelih untuk mereka. Ila ghairi hadza mimma yaf'aluhu banul qubur, dan seterusnya dari perbuatan yang dikerjakan oleh para penyembah kuburan wa ubadul asnam
dan para penyembah berhala wal ahjar dan pohon-pohon wa asbahihim dan yang semisal dengan mereka. Ya. Allahum bidzalika musyrikuna kuffar, dan mereka dengan itu adalah orang-orang musyrik lagi kafir. Ya, jadi teks-teks yang menyebutkan dengan takfir mutlak pada persoalan-persoalan yang terang begini, itu mutlaknya adalah muayyan. Ya. Mutlaknya adalah muayyan. Paham enggak? Allah bilang, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwa tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu yang tiga. Innallaha huwal masih ibnu Maryam, bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Terus ada orang bilang Allah itu Al-Masih putra Maryam. Ente enggak kafirin, ente bilang kafirnya mutlak. Apa yang tidak ente yang malah jadi kafir itu? Paham? Jadi sekalipun teksnya dalam Al-Quran dia nggak menyebut nama, ini kan kaidahnya perbedaan takfir mutlak dan takfir muayyan gitu ya. Dia nggak menyebut nama, hanya menyebut perbuatan. Tapi kalau sifatnya adalah syirik akbar yang jali, yang terang, seperti mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam, ya, bahwa Allah itu satu dari yang tiga akidah Trinitas Kristen. Ente jangan lagi kayak orang-orang Murji'ah, ya, bilang itu takfir mutlak, terus ada orang melakukan perbuatan itu, ente masih pengen belum kafir sampai ditegakkan hujah. Ini kan goblok. Ada orang Kristen yang dia bilang belum kafir sampai ditegakkan hujah. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ada orang murtad, tadinya muslim, dia bilang sekarang saya percaya Isa itu Tuhan. Ente masih bilang belum kafir sampai ditegakkan hujah. Itu konsekuensi dari mazhab Murji'ah itu. Itu konsekuensi dari mazhab Murji'ah itu. Jadi, ya ini yang ditekankan lagi di sini, bahwa nas-nas yang mutlak dalam Quran, ya, yang nggak menyebut nama itu, yang mutlak kan katanya nggak menyebut nama. Kalau kaitannya dengan kesyirikan akbar yang jali, ya, mutlaknya itu muayyan. Mutlaknya itu muayyan. Ya, karena ya, yang disebut dengan takfir mutlak itu tidak kafir sampai tidak padanya hujjah. Harus terpenuhi syarat, tidak terdapat padanya penghalang. Itu untuk apa? Untuk kekufuran yang khafiyah. Itu rahasianya. Ya. Ini sebagian ustaz, sebagian dai, mungkin mereka masih tercengang-cengang dengan ya kesimpulan ini. Ya. Problemnya apa? Lagi-lagi kita bilang bahwa mereka nggak demen sama tauhid, saya bilang. Karena kalau demen mereka telah itu tauhid. Mereka baca itu tauhid. Ya, mereka tanggalkan ta'assub, fanatisme terhadap orang, terhadap kelompok. Ya. Insya Allah dia akan sampai kepada hakikat kebenaran. Ya. Selanjutnya berkata penulis qal wa hum bidzalika musyrikun kuffar, dan mereka dengan perbuatannya itu musyrikun, dan mereka orang-orang kafir. Idza matu ala dzalika lam yughfar lahum, kalau mereka mati di atas yang demikian enggak dimaafkan. Fala budda min tahqiqi hadzal naw', maka harus terpenuhi jenis ini, wa ifradullah bil ibadah, itu tauhid uluhiyah, dan harus menunggalkan Allah dalam peribadahan, wa nafil isyrak bihi subhanahu wa ta'ala, dan meniadakan ya al-isyrak bihi, yang membuang perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal istiqamatu ala dzalik, dan istiqamah di atas yang demikian. Qala wa da'watu ilaih, dan mengajak kepadanya. Nah, ini yang terakhir ini poin, ya, banyak orang berguguran di jalan dakwah, ya, istiqamah, kemudian dia tidak mau berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak mau berdakwah kepada tauhid, padahal dia mengajak kepada tauhid. Itu adalah bukti, ya, bahwa dia paham akan keutamaan tauhid dan takut akan bahaya-bahaya lawannya, yaitu kesyirikan. Karena orang yang mencintai sesuatu, menginginkan keutamaan sesuatu, dia akan mengajak orang lain kepadanya. Ya.
Antum tahu bahwa misalnya di satu tempat ada makanan enak, antum makan aja orang-orang yang antum cintai itu. Makan kesana yuk. Nah, itu konsekuensi dari orang yang mengetahui kelebihan sesuatu. Dia akan mengajak orang lain ke sana. Atau mengetahui suatu tempat yang bahaya, maka dia akan peringatkan, besok jangan lewat situ lagi. Ya, kemarin ada satu truk nyusruk masuk jurang, misalnya. Dia peringatkan orang-orang yang dicintainya, ya, dari hal-hal yang membahayakan mereka. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah. Itulah dakwah. Maka orang yang mengetahui keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan, dia mengajak orang lain kepada tauhid, memperingatkan orang dari kesyirikan, dia berdakwah. Dia berdakwah. Adapun orang yang bilang tauhid itu istimewa, tauhid itu memiliki keutamaan begini dan begitu, kemudian urusan dakwah mereka nggak mau tahu, ya, maka pengakuan dia bahwa dia mengetahui keutamaan tauhid itu pengakuan yang kosong, yang bohong, karena nggak sinkron. Yang sinkron itu dia tahu keutamaan dan dia mengajak orang lain kepadanya. Walau wal muwalatu fihi, dan membangun loyalitas di atasnya. Nah, ini juga. Loyalitas itu di atas tauhid, bukan di atas yang lain. Di atas la ilaha illallah. Maka kita belajar persoalan ini, ya, justru ya kita ya membangun loyalitas kepada semua muslimin. Siapa aja yang mengaku muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia saudara kita. Kita makan sembelihannya, kita sholat di belakangnya. Ya. Bahwa cinta dan benci itu hanya dibangun di atas la ilaha illallah. Ya, tidak di atas ya simbol-simbol atau sekat-sekat yang sempit. Ya, di atas tower radio misalnya, di atas nama syekh misalnya. Ya. Di atas guru alma mater. Ya, ini semua adalah loyalitas yang sempit. Yang loyalitas dalam Islam itu dibangun di atas la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan tidak tampak dari pembatal, dan kita juga nggak perlu korek-korek, nggak perlu cari-cari tahu. Ya, uzur berjahal gimana uzur berjahal? Apa itu mas? Ya, jangan cari musuh gitu. Ya, siapa aja yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, kemudian tidak tampak darinya pembatal, maka kita sholat di belakangnya, kita makan sembelihannya, dan dia saudara kita. Kecuali kalau tampak, gimana tampaknya? Ya dia menampakkan diri, membantah tauhid, yang membantah takfir musyrikin. Ini penampakan. Nah, penampakan yang ada ketika itu wajib bagi kita untuk mengambil sikap. Wajib bagi kita ketika itu untuk mengambil sikap. Apakah menasihatinya, kemudian dia rujuk, atau berlepas diri darinya karena dia nggak mau rujuk. Allah wal muwalatu fi, dan membangun loyalitas padanya. Wal mu'adatu fi, membangun cinta dan benci padanya. Allah wa bisababil jahli bi hadzal naw, dan disebabkan kejahilan akan persoalan ini. Itu persoalan apa? Tauhid uluhiyah. Ya, makna dari kalimat syahadat. Wa adamul basiratu fi, dan hilangnya basirah, ilmu tentangnya. Ya qaul nasu fi syirk, mereka terjatuh kepada kesyirikan. Lihat, apa yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan? Kejahilan, kebodohan. Nah, terus kalau gara-gara kebodohan seorang nggak jadi musyrik, ya, benar kata Daud, ya, yang masalah ini para dai, ya, dai ini yang bermasalah. Kenapa? Gara-gara ada dai, malah orang jadi nggak dikasih uzur. Ya udah, nggak usah ada dai aja, biarin aja orang tetap dari kejahilan. Ya kan? Begitu kan logisnya. Ya. Kejahilan itu uzur katanya. Menurut bahasa siapa? Murji'ah. Dalam persoalan syirik akbar, ya udah, mendingan nggak usah ada dai. Datang dai, usir. Kenapa? Ntar gara-gara lo jadi nggak diusir gitu kan? Ya, jadi tegak hujah gara-gara ada lu. Ya, biarin, nggak usah ada lu pada. Ya, selanjutnya apa? Ya, nggak usah nuntut ilmu. Kenapa? Ya, enakan jahil. Enakan jahil kalau gitu. Kenapa? Bagus, dimaafkan.
Ya, yang gila lagi yang bilang dapat pahala. Syirik ijtihad dapat pahala. Mantap begini. Ya, ini orang ngerti apa yang keluar dari mulutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin dia lebih mengerti yang masuk timbang yang keluar. Ini bukan persoalan pribadi, ini persoalan agama. Ya, persoalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lebih lucu lagi ada orang bilang, ya, tidak ada uzur bagi wanita muslimah untuk meninggalkan jilbab. Mantap ini. Giliran persoalannya syirik akbar dikasih uzur. Nah, meninggalkan jilbab nggak ada uzur, syirik akbar dikasih uzur. Emang mana yang lebih besar? Persoalan jilbab atau persoalan syirik akbar? Syirik akbar. Dibantah sama Abu Jauzah. Emang ini orang, ya, semua yang menjelaskan tentang kesyirikan musyrikin, bahwa mereka musyrik sekalipun mereka jahil, selalu jadi orang yang bantah yang terdepan. Ini musibah ini. Ya, bala. Ya, banyak orang yang tertipu sebenarnya. Dari dai-dai, ustaz, ya, para netizen, ya, tertipu. Kenapa? Karena memang enak. Mazhabnya enak. Ya, nggak berisiko gitu. Ya, semua orang teman. Musyrikun sekalipun teman. Kenapa? Ma'dzur bil jahl. Dimaafkan dengan kejahilan. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi di sini Syekh bin Baz justru mengatakan bahwa yang menyebabkan yang mereka terjatuh kepada kesyirikan adalah karena apa? Jahilan. Dan menyangka wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Ini ironis kalau kita perhatikan. Melakukan kesyirikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ingin mendapat cintanya Allah, ya, malah musyrik. Udah gitu menyangka bahwa dirinya di atas petunjuk, merasa bahwa mereka nggak sesat. Maka di akhirat mereka bilang, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah, wahai Rabb kami nggak musyrik dulu di dunia. Tapi hukumannya tetap kekal di neraka jahanam. Ironis nggak? Ironis. Ya, sangat ironis, sangat menyedihkan ironis itu. Ya. Ya kalau misalnya orang memang sengaja nantang Allah kemudian dijebloskan ke dalam neraka, ya emang udah karuannya. Kan? Sengaja nantang Allah macam Firaun. Ya, kemudian dijebloskan ke dalam neraka, emang udah karuannya. Lah ini musyrikin. Mengaku pengikut ajaran Ibrahim. Ya, mengaku sebagai pengikut ajaran yang hanif. Ya, dengan melestarikan ajaran budaya, inna wajadna aba'ana umma wa inna ala athari muqtadun. Kami dapati bahwa moyang kami di atas satu ajaran, kami cuma ikut. Bahwa moyangnya siapa? Ismail bin Ibrahim. Ya. Melakukan kesyirikan karena cinta kepada Allah, pengen dapat cintanya Allah. Ya. Kemudian mereka lakukan itu dalam asumsi bahwa mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Fariqan hada wa fariqan haqqat alaihimud dhalalah. Satu golongan mendapat petunjuk, golongan lain telah tetap atasnya kesesatan. Innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah. Sesungguhnya mereka mengambil setan-setan itu sebagai penolong selain Allah. Ya. Padahal yang mereka ambil sebagai penolong selain Allah siapa? Orang soleh, malaikat yang mereka buat patungnya sebagai perantara. Tapi Allah sebut setan. Ya. Orang soleh, Lata orang soleh. Mau gimana kalau ya yang disembahnya itu Nyiroro Kidul yang memang jelas-jelas setan. Setan kafir. Ya, Semar. Ya. Atau nama-nama mistik yang kita nggak tahu asal-usulnya. Ini negeri kita ini ya terdiri dari ribuan gugusan pulau. Sebelum datang Islam di abad ke-7 itu udah banyak ajaran animisme di sini. Sebagiannya masih bertahan sampai sekarang. Banyak yang masih bertahan sampai sekarang. Ya. Orang Muslim yang beriman dengan Dewi Sri, ya,
dengan ya betara-betara, ya dengan ya Semar, dengan Petro, ya sekarang Merapi ini siaga 3. Ya kemarin kalau nggak salah tanggal 5 November itu muncul awan berbentuk Petro. Wah udah makin jadi mereka, makin jadi. Itu cobaan buat sampean, bukan sebagai pembenar atas keyakinanmu, tapi cobaan. Ya kalau kamu percaya itu jadi musyrik kamu, jadi musyrik. Ya. Kemudian dai-dainya pengennya bahasnya yang adem-adem aja, ya kayak AC, ya mobil mewah, ya amplop tebel, bahas syirik, resiko ditinggalin orang. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu, hadirin muliakan Allah. Kembali, jadi orang-orang musyrikin dulu itu menyangka bahwa dengan melakukan perbuatan itu mereka mendapat petunjuk. Anda bisa bayangin, di atas kekufuran mereka menyangka sebenarnya kami ini enggak musyrik. Tapi malah apa kata Allah Azza wa Jalla? Mereka musyrikun. Mereka orang-orang kafir. Ironis, di saat mereka justru menyangka sebagai orang yang mendapat petunjuk, pengen mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Allah, mengibadahi Allah. Ya, itulah kejahilan itu. Ya, nah, jadi sekarang pun juga gitu kurang lebihnya. Yang merasa nggak melakukan kesyirikan, kalau memang perbuatannya syirik maka hukumnya berlaku. Yang merasa bahwa, nah ini yang saya dapat kok dari nenek moyang kami. Ya. Kemudian dia husnuzan sama nenek moyangnya. Masa nenek moyang saya salah sih? Tetap sekalipun begitu, kalau perbuatannya syirik, dia musyrik. Ya sekalian sama nenek moyangnya musyrik pun. Kalau memang betul perbuatannya begitu. Tapi Murji'ah setan memang. Ya. Kadang mereka datang kepada orang-orang yang lemah imannya dengan mempermainkan perasaan. Berarti kamu kafirkan orang tua kamu. Akhirnya si muwahhid yang gak kuat ini, oh iya ya, masa saya kafirkan orang tua? Dia lupa. Padahal Murji'ah sendiri yang mengajarkan bahwa orang tua Nabi itu ya kafir. Itu kan yang akhirnya mereka ribut sama kalangan habaib. Ya. Padahal masalahnya bukan usul. Walaupun memang yang benar adalah pendapat itu, namun ya ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sabda Nabi yang mengatakan abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka, itu maksudnya paman. Ini bukan pendapatnya dari kalangan ahlul bidah ya. Ini pendapatnya penulis Adwaul Bayan. Ya, Syekh Muhammad Amin Syinqiti rahimahullah menjadi panutan juga dalam persoalan tafsir. Ya, tapi kan memang modelnya salaf itu ngotot untuk persoalan-persoalan yang kayak begitu. Ya, persoalan-persoalan yang sebenarnya longgar, ngototnya bukan main. Masalah kunut subuh, ngototnya bukan main. Ya, masalah gerakin jari, ngototnya bukan main. Masalah tauhid, lembek, benyek. Ya, itu. Ini antum-antum jangan jadi kayak begitu. Ya, makanya kita di sini ya, baca kitab ulama. Ya, bukan kajian-kajian tematik. Ya, baca kalam para imam. Ya, antum belajar kitab-kitab yang Masya Allah di sini. Subulus Salam, Mufidul Mustafid, ya, Ad-Dalail fi hukmi muwalati ahli al-isyraq. Ya, yang anak-anak jami'ah hanya belum tentu belajar. Yang anak jami'ah itu yang dipelajari buku-buku diktat. Mereka baru dapat buku-buku klasik kapan? Kalau mereka hadir di halaqah masyayikh. Adapun yang kerjaannya diem aja di jamiah, ya udah dia makan buku diktat itu aja. Nah ini, jadi kembali kata Syekh bin Baz qal
Wa bisababil jahli bihadzal naw' wa 'adamil basirati fihi yaqa'u an-nasu fi syirki. Dan disebabkan kejahilan akan persoalan ini dan hilangnya basirah, ya, dalam persoalan ini banyak orang terjatuh kepada kesyirikan. Wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka terjatuh kepada kesyirikan di saat menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Kemudian Syekh mengutip kama qala ta'ala, innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Perhatikan ini ayat ya. Ya, ayat ini ya, ada dua ayat sebenarnya di antaranya ini. Yang ini disebutkan dua-duanya oleh Syekh bin Baz. Surat Al-A'raf ayat 30. Fariqan hada wa fariqan haqqat alaihim ad-dalalah. Innahum ittakhadhu syayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Disebutkan kesyirikannya, disebutkan ya kondisinya mereka, bahwa mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Yahsabun itu husban, dugaan. Ya, dugaan itu diddul ilm, lawannya ilmu. Ya, berarti dia adalah al-jahl. Ya. Kalau hilang ilmu berarti yang ada apa? Kejahilan. Jadi ayat ini menerangkan bahwa mereka musyrikun jatuh kepada kesyirikan justru disebabkan karena kejahilan. Disebabkan karena kejahilan. Ayat yang kedua, qala fi haqqin nasara wa amdalihim. Dan Allah Ta'ala berkata berkenaan dengan orang-orang Kristen dan yang semisal dengan mereka. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kalian ingin aku beritahukan tentang orang yang paling merugi amalannya di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang tersesat upayanya di kehidupan dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka menyangka bahwa mereka melakukan kebaikan. Sama ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, sama-sama menyebutkan husban, bahwa mereka menyangka. Orang Kristen, problem terbesar mereka adalah kesyirikan. Ya, menganggap dengan akidah Trinitas, menganggap Isa adalah anak Tuhan dan seterusnya, sehingga mereka kafir bihadza, mereka kafir. Namun kafirnya mereka itu di saat mereka menganggap bahwa mereka berbuat kebaikan, tidak menyangka bahwa mereka melakukan pelanggaran, tapi mereka tetap kafir kan? Tetap kafir. Artinya sangkaan bukannya ilmu. Ya, berarti kalau bukan ilmu, apa dia? Jahal, kejahilan. Kalau bukan ilmu, karena lawannya ilmu apa? Lawannya ilmu apa? Kejahilan, ketidaktahuan. Kejahilan. Jadi orang Nasara kafir karena jahil. Musyrikun kafir karena jahil. Ya. Cuman kata orang Murji'ah, ya kalau jahil enggak kafir. Ini ia menentang nusus, bertentangan dengan kitab, sunnah dan ijma', seperti yang dikatakan oleh Syekh ya Abdullah Babutain dalam kitab beliau Al-Intisar bi Hizbillahil Muwahhidin. Ya, melanggar kitab, sunnah dan ijma'. Syekh Abdullah Babutain. Konsekuensinya sebenarnya menganggap pelaku syirik akbar itu ya muslim karena jahil, konsekuensinya kufur. Ya, konsekuensinya adalah kufur. Kemudian berkata Syekh bin Baz, fal kafir li jahli, maka orang kafir karena kejahilannya, wa intikasi qalbihi, dan hatinya yang terbalik, yahsibu annahu muhsin, menyangka bahwa dia adalah orang yang berbuat baik. Wa huwa ya'budu ghairallah, padahal dia beribadah kepada selain Allah. Wa yad'u ghairallah, menyeru selain Allah. Wa yastaghith bi ghairillah, minta keselamatan kepada selain Allah. Wa yataqarrab bil dzaba'ih wan nuzur li ghairillah, dan mendekatkan diri dengan penyembelihan dan nazar-nazar kepada selain Allah. Wa ma dzalika illa li jahli, yang tidaklah demikian itu mereka lakukan melainkan disebabkan karena apa? Karena kejahilannya. Wa qillati basiratihi, dan hilangnya, sedikitnya basirahnya dan sedikitnya basirah dia. Qala wa qad anzalallahu fihim, dan Allah Ta'ala telah turunkan tentang mereka itu firman-Nya, am yahsabu anna aktsarahum yasma'una wa yaqilun, apakah kamu menyangka bahwa mayoritas mereka mendengar atau berakal? Inhum illa kal an'am, tiada lain mereka itu hanyalah seperti binatang ternak. Orang kafir disebut jahil, disebut seperti binatang ternak, tapi tetap kafir. Cuma kata Murji'ah, kalau jahil nggak kafir. Bertentangan sama ayat, bertentangan sama ayat.
Yang Allah sebut mereka apa? Inhum illa kal an'am. Tiada lain mereka itu, ya, kecuali seperti binatang ternak. Ya, mungkin binatang ternak menurut Murji'ah itu alim. Ya. Inhum illa kal an'am. Tiada lain mereka itu melainkan seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat lagi jalannya. Ya. Jadi karena jahil mereka musyrik. Karena itu Allah sifati mereka seperti ternak. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan sungguh kami telah siapkan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka enggak bisa memahami. Hilang darinya ilmu. Ya. Di sini disebutkan mereka jahil, mereka kafir, dan juga disebutkan hukumannya. Walaqad zara'na, sungguh kami telah siapkan li jahannam, untuk neraka jahannam banyak dari jin dan manusia yang jahil, yang musyrik karena jahil. Lahum qulubun la yasma'una biha. Mereka punya hati, la yafqahuna biha, mereka tidak guna untuk memahami. Ya. Tentunya jahil di sini bukan jahil karena seperti misalnya al-maktub, orang yang SLB misalnya, atau orang gila. Ya kalau yang begitu ya dikasih usul. Tapi yang jahil di sini maksudnya apa? Datang kepada yang keterangan, dia nggak mau gunakan akalnya untuk memahami firman Allah, tapi bersikukuh di atas apa? Di atas kesyirikan. Siapa mereka? Banyak. Ya, para pelaku kesyirikan di seantero Nusantara sekarang ini. Ya, yang mereka mengaku muslim, bahkan mereka padu itu budaya-budaya Hindu Buddha dengan ajaran Islam. Ada yang larung saji, pembukaannya pembacaan kitab suci Al-Quran. Acaranya larung saji. Ntar malamnya ditutup sama dangdutan. Nah iya betul. Ya, pemdanya datang, tokoh-tokohnya datang, sumbangan, rokok-rokok, ya, baliho-baliho rokok bertebaran. Ini pembukaannya apa? Pembacaan kitab suci Al-Quran. Ya, kemudian diisi juga pentas tahfidz anak-anak SD Islam, TK Islam. Adalah acara intinya loh, larung saji. Apa larung saji? Memberikan kebo, ya, memberikan makanan ke laut, ya, jenang, tahu jenang, ya, dodol, ya, kaos kutang, BH, iya, loh, betul itu, ya, gincu, ya, make up, semua dilarungkan ke laut, ya. Terus kata orangnya berkamuflase, ya kan mereka kasih makan, laut memberi kita makan, katanya. Sekarang apa salahnya kita yang beri makan? Ya, biota-biota laut, katanya. Wah, ada ikan makan BH. Ada ikan makan jenang. Ada ikan makan gincu, makan bedak. Ya. Ini udah bodoh ngebodohin. Ya. Udah bodoh ngebodohin. Sekarang udah enggak pakai nyembelih lagi kebunnya katanya. Kebunnya kita beli di pasar. Ya, kita enggak nyembelih. Dia tanya, dimakan apa di apain? Dilarungin, kalau dibuang lah, sama aja. Ini peribadatan, penyembahan kepada selain Allah, kepada penunggu laut. Ya, siapa yang melakukan? Mayoritasnya orang yang ngaku muslim. Ya, fakafaru bihadza, sehingga mereka menjadi kafir disebabkan perbuatannya ini. Waliyadzubillah. Ya, jadi hati-hati nih, bisa-bisa itu dari keluarga kita, tarik peradaban kita. Jadi kita jangan diam. Ya, harus kita ingatkan, ya, dari kesyirikan. Allah Ta'ala a'lam. Tapi ini aja insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Ada pertanyaan? Nah, diri, dengar. Apa yang dimaksud dengan sebab perasaan
melepas diri dari kesyirikan dan pelaku, apa yang kita lakukan? Melepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan itu maksudnya kita tidak melakukan kesyirikan, ya, tidak melakukan kesyirikan, ya. Dan dari para pelaku kesyirikan, ya, maksudnya, ya, apabila telah jelas bagi kita bahwa orang tersebut musuh Allah, seperti yang Allah firmankan tentang Ibrahim alaihissalam, falamma tabayyana lahu, ya, tentang bapaknya, ketika jelas oleh Ibrahim bahwa bapaknya ini aduwwun lillahi tabarra'a min, bahwa bapaknya ini adalah musuh Allah, maka dia berlepas diri darinya. Ya, melepas diri maksudnya tidak menjadikannya sebagai teman dekat, karena dia musyrikun, kafir. Ya, tidak, ya, menjadikannya sebagai sahabat karib. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan Ibrahim seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, berdoa dalam, ya, doanya, wajudubni wa bani an na'budal asnam, jauhkan, sebutkan jauhkan aku, menjadikan aku fi janib, ya, di satu lembah, ya, dan peribadatan kepada selain Allah di lembah yang lain. Ya, Ibrahim tidak rela kalau, ya, dia bersama-sama dengan musyrikin di satu tempat. Ya, tentunya hal ini bertingkat-tingkat, tapi, ya, standar terkecilnya adalah tidak menjadikannya sebagai sahabat, sebagai teman. Ya, begitu. Ya, dan termasuk juga dari, ya, dalam hal ini adalah meyakini kafirnya mereka. Tapi bukan berarti kita nggak mendakwah. Bila kita sanggup untuk mendakwahinya, maka ajak siapa aja. Hatta orang kafir asli sekalipun. Yani orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah sudah di awal, dia objek dakwah atau bukan? Objek dakwah. Ya, didakwahi. Ya. Maka begitu juga orang yang dari awal mengucapkan la ilaha illallah namun dia membatalkan dakwah. Jadi berlepas diri dari kesyirikan, meninggalkan perbuatannya, berlepas diri dari para pelakunya, yaitu tidak mengambilnya sebagai teman dekat. Allahu a'lam. Baik, lagi. Nah, diri. Persoalan khafi jadi terang dengan dihilangkan darinya syubhat. Ya. Nah, pertama, persoalan yang khafi itu persoalan yang terang bagi sebagian tapi samar bagi kebanyakan. Itu disebut dengan persoalan yang samar. Jelas. Itu persoalan yang disebut persoalan yang khafiyah. Bukan persoalan yang populer. Yang populer itu ya perkara-perkara yang dikenal luas. Ya, perkara-perkara yang dikenal luas. Yang, ya, pertama bertentangan langsung dengan, ya, makna syahadat la ilaha illallah. Ya, kemudian persoalan halal haram yang terang yang dikenal oleh orang-orang awam dan juga orang-orang khususnya para ulama, para dai. Mereka mengenalnya, ya, dengan pengetahuan yang rata. Semua dari seluruh kalangan itu tahu bahwa salat itu wajib, puasa itu wajib. Adapun persoalan misalnya bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, ini hanya di kalangan para penuntut ilmu. Ya, hanya coba, ya, tukang beca, ya, atau tukang sapu jalanan, ya, mereka bahkan mungkin nggak pernah bersentuhan dengan persoalan ini. Jadi dia masuk ke persoalan yang khafiyah. Ya, dia menjadi terang kapan? Ketika dihilangkan darinya syubhat. Ya. Maka pengingkaran tentang persoalan ini, ya, itu tidak langsung orangnya menjadi kafir. Ya, persoalan misalnya wajib bagi laki-laki untuk memelihara jenggot, menaikkan pakaian di atas mata kaki. Ini persoalan yang hanya dikenal oleh sebagian para penuntut ilmu, orang-orang yang ngaji. Yang nggak ngaji tahu, tukang bakso, tukang mie ayam tahu? Ya, rata-rata nggak tahu mereka. Ya.
tukang ojek misalnya, mereka tahunya tentang apa? Cari maisha, cari duit. Ya, dari pendetilan seperti itu tahu mereka, masalah waris, ya, mereka nggak tahu, ya. Jadi yang dimaksud dengan yang terang itu, yang populer, ya, pokok-pokok agama yang besar, ya, rukun Islam, rukun iman. Nah, itu persoalan-persoalan yang zahir, yang terang. Adapun selain itu dia khafiyah. Nanti kita akan ketemu sama nusus Syekhul Islam, teks Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Mufidul Mustafid. Dia menerangkan tentang contoh-contoh persoalan yang terang. Termasuk sini kafirnya orang Kristen, kafirnya orang Yahudi, ya, memusuhi mereka, itu persoalan-persoalan yang terang. Ya, membenci mereka itu terang. Wallahu a'lam. Nah, jadi kan di awal dikatakan bahwa kita tidak boleh mengorek dari mana akidah dia yang sebenarnya. Kita lihat zahirnya dia seorang muslim yang sahih. Namun bagaimana kalau memang tidak tampak jelas bagi kita dan orang Al-Quran, tapi kita melihat ada indikasi-indikasi tertentu gitu. Apa itu kita? ya, kalau ada indikator yang meragukan, nggak apa-apa kita ragu. Ya, kita ragu dalam hal kita pengen cari tahu, ingin memastikan, karena memang indikatornya kuat, misalnya, ya, seperti dia kumpulnya dengan musyrikin, ya, atau kumpulnya di pengajian-pengajian kaum liberal, misalnya, indikator kuat. Walaupun kita nggak pernah dengar pernyataan dia, ya, nggak apa-apa, yang begitu dites gitu. Karena kita perlu besok-besok dia ngasih, ya, daging sembelihannya sendiri, kita nggak tahu apa hukumnya. Tapi hukum asalnya sekarang, ya, seperti yang tadi dijelaskan, hukum asalnya Islam. Tapi kalau ada indikator yang meragukan, nggak apa-apa kita cari tahu. Mereka yang menganggap tidak kafirnya pelaku syirik akbar dengan melihat riwayat seorang yang melakukan dosa lalu berwasiat kepada anaknya untuk membakar jasadnya. Nah, ini juga hadis yang sering dijadikan dalil oleh mereka yang menolak mengkafirkan menyembah kuburan. Ya, di antara dalilnya itu adalah kisah hadis orang yang berwasiat. Jadi ada hadis dari Nabi SAW tentang seorang yang pelaku maksiat. Kemudian ketika dia mau meninggal, dia kumpulin anak-anaknya. Kemudian dia berwasiat kepada anak-anaknya, kalau aku mati nanti bakar jasadku. Ya. Kemudian sampai dia menjadi abu. Ya. Bakar jasadku. Kemudian, ya, tumbuk tulangnya hingga menjadi abu. Ya, kemudian pergi ke tengah laut di hari angin kencang. Kemudian tebarkan. Kemudian dia bilang, ini ucapan yang jadi persoalannya, yang disebut bahwa dia mengucapkan ucapan kufur. La in qadirallahu alaihi. Kalau Allah mampu, itu diantara artinya qadira artinya mampu. Kalau Allah mampu, artinya dia di situ meragukan kemampuan Allah. La in qadirallahu alaihi la yu'adzibanni adzaban la yu'adzibu ahadan minal alamin. Kalau Allah mampu untuk mengumpulkan jasadku, ya, maka Allah akan mengazabku dengan azab yang sangat keras yang dia tidak pernah azab seorang pun sekeras itu dari satupun manusia. Ya, entah dosa apa yang dia lakukan, ya, tapi intinya bahwa dia bilang la in qadirallahu alaihi. Kalau Allah mampu. Di sini syahidnya dijadikan dalil bahwa dia meragukan takdir Allah, meragukan kekuasaan Allah. Sedangkan ini adalah persoalan yang terang katanya. Maka, ya, di akhir hadis disebutkan, ya, ketika Allah Azza wa Jalla membangkitkan, yang mengumpulkan jasadnya, kemudian bertanya kepadanya, lima kata dzalik, kenapa kamu lakukan itu? Kemudian dia bilang, ya, karena takut kepada engkau ya Allah.
Ya, karena alasan dia takut kepada Allah itu akhirnya Allah ampuni dia. Ya, jadi syahidnya ya, inti dari hadis ini, orang ini melakukan kekufuran tapi dimaafkan gitu. Ya, ini yang jadi syubhatnya mereka. Ini kita harus kembali kepada para ulama. Pertama, kalimat qadira di situ ada tafsir, banyak tafsir. Ya. Ada banyak tafsir. Itu disebutkan dalam kitab I'ardul Jahl. Ya. Kemudian Syekh bin Baz mengatakan bahwa yang orang ini jahil bukan kekuasaan Allah, tapi tafasil, itu rincian dari kekuasaan Allah. Ya, sehingga para ulama menggolongkan ya hadis ini adalah pelanggaran dalam persoalan yang khafi. Ya, dalam persoalan yang khafi. Ini sudah saya urai di pembahasan beberapa tahun yang lalu ada di YouTube, judulnya Udhur bil Jahl. Ya, bisa dirujuk ke situ. Situ saya sebutkan dari kitab I'ardul Jahl karya Syekh Abdul Ula Rashid. Ya, intinya bahwa para ulama seperti Syekh bin Baz, ya, begitu juga Syekh Abu Butain dalam kitab Al-Intisab Hizbillah Al-Muwahhidin, ya, sudah membawakan syubhat ini dan menjawabnya, mengatakan bahwa ini tafasil fil qadar, itu rincian tentang persoalan kekuasaan Allah, bukan meragukan kekuasaan Allah, asal dari kekuasaan Allah, sehingga dia masuk dalam persoalan yang khafiyah, bukan persoalan yang terang. Ya, kemudian bisa juga lihat kepada tafsiran para ulama tentang masalah la in qadira. Ya. La in qadira, kalimat qadira itu datang tafsir banyak. Ya, bukan hanya maksudnya kalau Allah sanggup. Ya. Allahu a'lam. Baik, cukup ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.